ونفعها في الجد والدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa man fatathu shalatun muaqqatatun. Dan barang siapa yang luput akan dia oleh sholat yang punya waktu, qadha maka mengqadha ia siman akan itu sholat yang punya waktu. Wala yaqdi malahu sababun, dan tidak mengqadha ia akan sholat yang baginya sebab, artinya sholat yang mempunyai sebab, sholat sunnah yang mempunyai sebab. Inti daripada ini ibarat ialah bahwasanya sholat sunnah yang punya waktu itu kalau luput bisa diqadha. Seperti apa? Seperti sholat duha, arti luput ini kada tegawi di waktunya. Nah ini arti luput. Kadang luput menempeli orang kada tegawi di waktunya. Jadi misalnya pagi kita sibuk pagi itu. Nah sekalinya pas kita sudah istirahat ternyata mengomong adzan zuhur, maka itu bisa diqadha sholat duhanya. Nah, jadi usolli sunat duha misalnya nih rakaat ini qadhaan lillahi ta'ala, itu hukumnya boleh. Atau misalnya sholat tahajud misalnya karena uyuhan lalu melandau. Maksud melandau ini kada melandau nang kayak orang-orang di kampung lah atau di kota lah. Kalau di kampung itu alhamdulillah ramai aja yang bangun subuh. Di kota ini kan serba keras, artinya orang berusaha sampai malam, nah, orang berdagang sampai malam. Nah beda dengan di kampung-kampung jam 10 sudah sunyi, jam 11 sudah sunyi. Jadi bangunnya sungsung. Nah ini misalnya di kota-kota banyak yang melandau sampai akhirnya sembahyang subuh pun jam 7 atau jam 8. Nah itu ujar anak-anak, kenapa dia sembahyang subuh berkunut. Nah ya kalau sembahyang apa dia nih, jarang abang sembahyang duha. Kenapa sembahyang duha berkunut? Ujar abah ini sembahyang duha gaya baru. Nah padahal itu adalah sholat subuh lantaran melandau. Nah ini maksud melandau pas bangun, pas dua adzan subuh, dari sampai lagi tahajud. Nah maka itu bisa diqadha. Nah sholli sunat tahajud rakaat ini misalnya qadhaan lillahi ta'ala boleh. Jadi sholat sunnah apapun yang dia itu punya waktu, sholat sunnah isyraq, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir dan seterusnya itu bisa diqadha. Nah cuma untuk sholat rawatib di waktu itu juga mengqadhanya. Kalau misalnya luput sholat rawatib maghrib qobliyah atau ba'diyah, nah maka di waktu maghrib yang akan datang dia mengqadhanya. Nah intinya seperti itu. Itu khusus untuk rawatib. Adapun yang tidak punya sebab, adapun yang punya sebab itu hukumnya tidak diqadha. Jadi yang punya sebab seperti sholat gerhana. Kalau kita luput daripada sholat gerhana, dalam artian pas gerhana kita haur karena kaum gawi, atau misalnya koler, apalagi gerhana ini tengah malam. Ya kalau
pengumuman di mana-mana malam ini gerhana bulan. Nah, sangat bagus untuk sholat gerhana. Sama ada di masjid-masjid atau di langgar-langgar atau kalau kalian di rumah. Nah, tapi nengarannya tengah malam, lalu akhirnya apa? Akhirnya kada tegawi juga. Awak itu dikodok, nah itu kada tahu dikodok. Karena itu bukan yang punya waktu, melainkan yang punya sebab. Jadi yang punya sebab kalau luput ya sudah selesai. Atau misalnya seperti sholat tahiyatul masjid, nah itu kada tahu dikodok. Nah jadi kalau misalnya kita masuk masjid, lalu kada tegawi sembahyang tahiyatul masjid, ya sudah selesai. Nah intinya seperti itu. Wala hasra lin naflil mutlaqin, dan tidak ada batasan. Wala hasra, dan tidak ada batasan untuk sholat sunnah mutlak. Jadi hendak hendak kayak apa aja waktunya dan sebabnya kan gitu kan. Nah istilahnya kan tidak ada waktu dan tidak ada sebab. Kayak apa aja, nah itu tidak ada batasan. Bebilah aja, kecuali waktu-waktu yang diharamkan. Kalau waktu-waktu yang diharamkan, maka itu tidak boleh. Nah jadi ini maksudnya sholat mutlak, maksudnya yang tidak ada sebab dan tidak ada waktu. Nah terserah, mau bila kan yang penting tidak di waktu yang 5. Tidak di waktu yang 5, yaitu sesudah sholat sholat asar, sesudah sholat subuh. Nah kemudian lagi ketika terbit matahari sampai matahari naik segala, yaitu kurang lebih 16 menit. Kemudian lagi ketika istiwa, yaitu matahari tetap berada di atas kepala kita sampai tergelincir, yaitu masuk waktu zuhur. Nah kemudian yang terakhir adalah waktu isfar, yaitu waktu matahari menjelang tenggelam, di mana di ufuk barat warnanya kekuning-kuningan sampai mataharinya tenggelam. Pada waktu-waktu yang 5 itu diharamkan untuk sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak ini niatnya kan nyaman aja. Qasad ini yang wajib. Artinya apa? Kalau bahasa Arabnya usolli. Nah itu. Kalau bahasa kitanya aku sholat atau sahaja aku sholat, sudah selesai. Itu yang wajibnya di dalam takbiratul ihram. Jadi ini nyaman benar. Sekalipun kita jarang tegawi. Nah bahkan mungkin hampir kada tegawi. Ya kalau lah sembahyang sunnah mutlak ini, kebanyakannya kita tegawi sembahyang sunnah yang punya waktu atau sembahyang sunnah yang punya sebab. Fa'in ahrama bi aksara min rak'atin, maka apabila dia mengangkat takbiratul ihram atau mengucap takbiratul ihram, maksudnya pada sholat sunnah mutlak, di aksara dengan lebih min rak'atin dari 1 rakaat. Nah jadi ini sholat sunnah mutlak lebih dari 1 rakaat. Arti lebih dari 1 rakaat ialah 2 rakaat misalnya. 2 rakaat. Falahu ayyatasyahada fi kulli rak'ataini. Maka boleh baginya ayyatasyahada, bahwa dia bertasyahud. Artinya membaca tasyahud atau tahiyat fi kulli rak'ataini, pada setiap 2 rakaat. Itu dibolehkan. Jadi pada setiap 2 rakaat dia bertasyahud. Nah, tasyahud artinya tasyahud awal. Bisa. Nah, jadi misalnya ini sembahyang sunnah mutlak banyak rakaatnya. Misalnya berapa? Misalnya 10 kan. Itu kan ada batasan. Jadi setiap 2 rakaatnya tasyahud awal, setiap 2 rakaat tasyahud awal bisa. Au kulli salasin au arba'in, atau setiap 3 boleh. Au arba'in, atau setiap 4. Nah itu boleh yang melaksanakan daripada tasyahud awal. Boleh. Wala yajuzu fi kulli rak'atin, tapi tidak boleh, dan tidak boleh pada setiap rakaat. Nah jadi imbas rakaat lalu tasyahud, imbas rakaat lalu tasyahud, itu tidak bisa. Kecuali apa? Kecuali dengan salam. Imbas istirahat hanya assalamualaikum, assalamualaikum boleh. Nah jadi sholat sunnah mutlak ini bolehnya digawi 1 rakaat, tidak masalah. Intinya seperti itu. Nah jadi inilah yang namanya sholat sunnah mutlak. Karena memang sholat itu terdiri dari rakaat-rakaat.
minimal 1 rakaat, tapi ini mirip dengan witir kalau 1 rakaat. Jadi yang bagusnya itu pian gawi sholat sunat mutlak 2 rakaat atau 3 rakaat bisa, atau 4 rakaat dan seterusnya, tidak mengapa. Cuma kalau pakai tasawuf awal itu bisa pada setiap 2 rakaat, atau pada setiap 3 rakaat, atau pada setiap 4 rakaat. Itu bisa pian menggawi tasawufnya seperti itu, tasawuf awal. Wala yajuzu fi kulli rakaatin walahu ayyazida wa yanqusa, dan boleh baginya bahwa menambah ia dan mengurang ia, disarti dengan syarat tagyirin niyati qabla dalika, merubah niat sebelum yang demikian. Nah, jadi sholat sunnah mutlak boleh dirubah niatnya. Yang asalnya 2 rakaat misalnya nih dirubah menjadi 4 rakaat bisa, asalkan sembahyang sunnah mutlak. Adapun sembahyang yang lain itu karawat. Nah, kecuali pada beberapa kasus, diantaranya yang telah disebutkan kemarin, yaitu misalnya membalikkan sholat fardu kepada sholat sunnah, lantaran ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Itu bisa sholat zuhur misalnya 4 rakaat, lalu dibalik menjadi sholat sunnah saja dan salam 2 rakaat saja untuk mendapati jamaah yang baru dibentuk. Nah, maka mendapati jamaah yang baru dibentuk itu hukumnya lebih afdol daripada dia sholat fardu sendirian, sehingga bisa dibalik menjadi sholat sunnah dan bisa dia salam sesudah 2 rakaat. Nah, ini masalah membalik niat itu adalah dibolehkan. Nah, tapi tidak tidak semua sholat seperti itu, hanya ini saja, artinya tertentu. Nah, kada mutlak. Wal afdalu, dan yang paling afdal ayyusallima min kulli rak'ataini. Yang paling afdal itu ialah bahwa dia mengucap salam dari setiap 2 rakaat. Jadi imbang 2 rakaat salam, imbang 2 rakaat salam. Nah, itu yang afdalnya untuk sholat sunnah mutlak. Nah, jadi kalau anak tasawuf awal di rakaat yang kedua bisa, di rakaat yang ketiga bisa, di rakaat yang keempat bisa. Nah, kalau yang rakaat misalnya yang 2 rakaat itu tasawuf, berarti itu anggaplah hitungannya yang genap. Jadi 2 misalnya, 4 rakaat kan 2 kan seperti itu, tasawuf awal dan tasawuf akhir. Kalau misalnya 6 rakaat berarti 2 kan seperti itu. Jadi 2 tasawuf awalnya, 1 tasawuf akhirnya. Nah, itu bisa. Atau misalnya 6 rakaat, nah dibikin 2 tasawuf, imbah 3 rakaat tasawuf awal, imbah 3 rakaat berikutnya tasawuf akhir. Itu bisa. Tapi khusus untuk sholat sunnah mutlak. Adapun yang lainnya, nah itu ada bisa. Nah, jadi jangan disalah pahami, dikira ini berlaku untuk seluruh sholat sunnah. Kada. Ini hanya berlaku untuk sholat sunnah mutlak. Jadi sholat ini memang ibadah yang paling mulia. Nah, makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah engkau kalian dengan sholat, dengan sabar dan sholat. Nah, kenapa? Karena itulah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang namanya sholat itu sangatlah berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hatinya senantiasa hadir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat ini memang ibadah yang berasal dari hati, bukan berasal dari tenaga. Nah, tenaga itu banyak yang kuat-kuat. Nah, yang bubuhan pekerja berat kan itu tenaganya lebih kuat dari bubuhan kita yang gawiannya makan guring aja. Ya kalau abang muslimin lah gitu. Nah, kalau sidin ini kan termasuk pekerjaan berat juga binanya sidinnya ya kalau gitu. Nah, yang pasti sidin ini gawian beribadah kebanyakannya. Nah, ini termasuk pekerjaan yang berat, tapi bukan berat di awak, tapi berat di hati. Nah, berat di hawa nafsu. Jadi yang namanya sholat ini memang banyak orang-orang yang tenaganya kuat tapi tidak sholat. Nah, adapun orang-orang yang sudah tua renta, banyak aja yang rajin sholat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sholat itu bukan dengan kekuatan fisik,
melainkan dengan kekuatan hati. Nah ini intinya. Jadi sholat itu adalah dengan kekuatan hati, bukan dengan kekuatan fisik. Kalau dengan kekuatan fisik, banyak orang yang fisiknya kuat tapi enggan untuk melaksanakan sholat asa barat. Nah apalagi misalnya pas subuh, nah ini godaannya luar biasa. Apalagi misalnya yang membaca bukan yang membaca yang melantunkan adzan. Nah itu abang muslimin, wah majidnya jika sudah adzan sidin ya hayu ya qayyum. Wah merdu benar suara sidin. Jadi yang di kanan di kiri ini asalnya nyiakan. Yang asalnya hina berjalak mata mendengar suara abang muslimin diburu panjang pulang menikmati merdunya suara abang muslimin. Nah sampai akhirnya timbul mengorok pulang bahasa. Nah ibu sudah bangun sekalinya harosidin sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sudah kuntungan dah di masjid atau di langgar. Jadi ini adalah memang ujian yang berat. Salat subuh adalah ujian, artinya bagi kita umat Islam, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menguji atau mencoba kadar keimanan kita. Nah, kadar keimanan kita. Kadang awak asa uyuh, asa koler kita bangun tepat waktu. Nah, kadang istilahnya bina pusing kepala ya Allah, atau bina begadang karena ada gawian kah, karena apakah? Yang kali ini yang diolah-olah ini nah. Nah, karena Piala Dunia aku begadang. Akhirnya apa? Akhirnya subuhnya dasar jujur beliuran. Abang muslimin sidin jadi imam ya Allah. Nah, berdubaran suara sidin. Nah, sedangkan nang begadang ini masih beliuran di mana? Di atas Pulau Kapuk. Nah, ini yang repot akhirnya. Jadi memang sholat ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Makanya disebut awwalu ma yuhasabu bihil abdu, itu adalah apa? As-sholat. Jadi awal-awal yang dihisab, artinya daripada amal soleh seorang hamba, tiada lain dan tiada bukan itu adalah sholatnya. Nah jadi mudah-mudahanlah kita termasuk daripada orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi Rabbi ani mungkin sholat wa min dzurriyyati ya Allah Rabbana wa taqabbal doa. Nah itulah doanya yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagus juga untuk kita amalkan. Mudah-mudahan dengan kita sering memanjatkan doa itu, Allah Ta'ala menjadikan kita dan anak cucu kita sebagai orang-orang yang mendirikan sholat. Nah jadi jangan diganti wa dzurriyyati menjadi dzurriyyatina, itu banyak kejanggalan akhirnya. Nah kalau hendak pakai jamak Rabbana ij'alna, nah jangan mukimah lagi, muqimis sholat. Nah muqimis sholat, sesudah mimnya itu ada ya, semestinya muqiminas sholat. Cuma karena biidokat lalu nomnya dibuang, jadi muqimis sholat. Nah muqimis sholat intinya seperti itu. Wa min dzurriyyatina. Nah kalau masih muqimas sholat, nah itu hanya sorangan. Nah itu bukan jamak, kan seperti itu. Jadi kita perlu istilahnya itu mengetahui juga sedikit banyak tentang ilmu nahwu dan seumpamanya daripada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata bahasa. Karena banyak juga yang waktu berdoa Rabbil firli walidi rahmaka falbayni sodiro sorangan aja kan ya. Sedangkan kawan mengaminakan. Nah semestinya Rabbana fir lana ya Allah istilahnya nih, wali-walidina warhamhum, kan jangan warhamhuma. Kalau huma itu berdua aja. Nah ini kan wali-walidina ini artinya banyak orangnya, seluruh orang tua kami. Nah warhamhum dan rahmatilah mereka semua kama rabbayana shighara. Nah shighara itu jamak daripada shaghira. Nah kan seperti itu. Jadi shighoranya shaghiranya pun dijadikan jamak, yaitu shighara. Nah itu kan jamak taksir. Jadi kalau kita hendak merubah doa sebenarnya tidak ada larangan selama kita tidak meniatkan bahwa itu adalah ayat Al-Quran. Nah kecuali kalau kita niatkan itu ayat Al-Quran, maka itu tidak boleh kalau kita niatkan ayat Al-Quran. Adapun kalau kita tidak meniatkan itu ayat Al-Quran, hanya mengambil asalnya dari Al-Quran, kemudian kita jadikan doa. Nah untuk jamak maksudnya untuk orang banyak. Nah niatnya seperti itu, bukan
Al-Quran dengan zatnya tidak, tapi sumbernya saja, yaitu dari Al-Quran, maka itu tidak masalah. Tapi harus sesuai dengan kaidah ilmu nahwu, kan seperti itu, supaya jangan tersalah. Nah, sekalipun kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha mengijabah doa-doa hambanya, cuma ya kadang nyaman didengar lah kalau akhirnya kada pas nahwunya. Ya kalau istilahnya nih, kada pas istilah kurang berceramah itu ya apa, tercampur-campur. Nah, tercampur-campur maksudnya kata-katanya kan kurang nyaman didengar, kan seperti itu. Kemudian kita sambung sedikit. Watulul qiyami, dan bermula lamanya berdiri itu afdalu, ialah lebih afdal min adadi rakaati, dari bilangan rakaat. Nah, jadi kalau dipilih berdirinya lawas cuma 2 rakaat tapi berdirinya lama. Satu berdiri itu adalah satu surah Al-Baqarah misalnya yang dibaca. Kemudian yang berikutnya ialah surat yang selanjutnya, yaitu surah Ali Imran. Nah, ini lebih afdal daripada misalnya berdiri hanya sebentar sekalipun rakaatnya banyak. Jadi lebih afdal. Rakaatnya banyak 20, 30, 40, tapi yang dibaca qul. Nah, qul. Kalau kita qul ini qolir ya Allah. Nah, kalau kita yang dibaca qul maksudnya qul ya dan qul huwallah. Nah, itu lebih afdal yang Baqarah lawan Ali Imran tadi. Nah, kadang gampangan Iba Baqarah Ali Imran dulu. Ya Allah, Iba Baqarah Ali Imran. Kalau kita tersalah ya Allah. Jadi Iba Baqarah itu Ali Imran. Kalau kita kalapasan benar. Nah, jadi kita disunahkan untuk memperpanjang berdiri bagi yang sanggup. Nah, bagi yang ada sanggup ya apa boleh buat. Karena sholat sunnah ini sekalipun kita sanggup berdiri, boleh aja berduduk, tapi pahalanya kurang. Kalau misalnya nih abang muslimin pina, ya maaf Jepang ini contoh ya kalau lah, pina mengoler misalnya sidin sembahyang tarawih misal, cuma amon sidin yang kenyataannya ada apa? Ini kan cuma misal, cuma contoh. Jadi sidin pina mengoler sembahyang tarawih ini, imamnya yang dibaca Al-Quran 1 juz semalaman, nah ini yang top. Nah, sekalinya sidin bila mengoler, sidin duduk aja padahal sanggupnya berdiri, itu hukumnya sah. Karena sholat sunnah tidak wajib berdiri bagi yang mampu. Yang wajib berdiri bagi yang mampu itu adalah sholat fardu sahaja. Sholat sunnah tidak wajib. Apapun sholat sunnahnya boleh aja berduduk, sekalipun dengan alasan qol tadi. Nah, tetap hukumnya sah, cuma pahalanya berkurang. Nah, tapi amal yang di wadah kita ini kebanyakannya bila 1 juz semalaman, ya paling malam ke-10 sudah gak ada kurang lagi. Ya kalau yang dicari itu yang sekira-kira ya kayak bubuhan Valentino Rossi tadi, laju kan. Jadi salamnya itu dari awal nih, dari takbir sampai salam, dari sawat dengan beberapa menit ya Allah. Nah, ini memang sudah menjadi tradisi kita, sembahyang tarawih bebalapan. Jadi kadang sepeda motor aja tuh bebalapan, atau mobil aja bebalapan, sembahyang tarawih sengaja bebalapan juga. Maka nangali ini jamaah ini lah, kependeran di bawahan ini. Nah, antara jamaah langgar A lawan jamaah langgar B, nah ini bisa berulu-uluan. Nah, ya istilahnya nih malam tadi terdahulu imam kami aja dan begitu nah. Nah, sekalinya nang A ini pas terkadang giliran imam yang lambat, nang B terkadang giliran imam yang cepat, lalu yang menyambut yang B ini aja. Kami pulang yang menang kan gitu. Padahal itu adalah termasuk daripada ya hawa nafsu lah. Bulan Ramadan memang setan diikat. Nah, cuma yang tersisa dalam diri manusia itu adalah hawa nafsu. Sekalipun setan tidak ada, ternyata di bulan Ramadan banyak yang menggawi maksiat. Jadi bayangkan aja, setan dikurung yaitu banyak yang menggawi maksiat. Setan dirantai ya Allah, bulan Ramadan banyak aja juga yang pada puasa. Padahal apa? Padahal orangnya sehat aja, orangnya biar-biar aja. Alasannya bang, alasannya begawi aja. Padahal gawiannya menjaga parkir warakan misal. Nah, ini berat memang urusannya. Nah, urusannya memang berat. Yang pasti itulah sudah
ujian untuk kita semua, yaitu yang berkenaan dengan hawa nafsu. Ini memang kita disuruh untuk melawannya, tapi terkadang kita menyerah, kan seperti itu, menyerah kepada hawa nafsu. Karena apa? Karena lemahnya iman kita. Ya mudah-mudahanlah setiap hari Allah Subhanahu wa taala menambahkan kadar iman kita. Amin ya rabbal alamin. Wa naflul lailil mutlaqu afdalu. Dan bermula sholat sunnah malam yang mutlak itu adalah lebih afdal. Nah, jadi kalau sholat sunnah mutlak, yang mana yang paling afdal? Yang malam. Nah, lebih afdal daripada yang siang. Wa nisfuhul akhir, dan pertengahannya yang terakhir, maksudnya pertengahan malam yang terakhir. Kalau malam itu dibagi dua, itu yang paling afdal. Kalau malam dibagi dua, maka ambil untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak, itu adalah di pertengahan malam yang kedua. Nah, wasulusul awsatu afdalu, dan sepertiganya yang pertengahan ialah lebih afdal. Nah, jadi ini kalau dibagi tiga, maka sepertiga yang pertengahan itu yang paling afdal. Jadi malam itu kalau dibagi tiga, jadi anggaplah misalnya malam 12 jam. Kalau dibagi 3, 12 bagi 3 berapa? 4 ya Allah. Nah, berarti kalau misalnya malam itu dari jam setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11 ya Allah. Nah, dari setengah 12, setengah 1, setengah 3, setengah 4 itu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Nah, adapun untuk sholat tahajud, yaitu yang paling afdal adalah sepertiga malam terakhir. Dan lebih afdal lagi kalau misalnya dibagi menjadi 6 waktu. Jadi satu malam dibagi 6 waktu. Kalau 12 dibagi 6 sama dengan 2. Janganlah 2 jam. Nah, 2 jam yang sebelum sebelum sholat subuh itu kita bangun. 2 jaman sebelum sholat subuh kita bangun. Nah, kemudian apa? Kemudian kita guring pulang. Imbang adzan, tahajud kita bangun pulang. Itulah yang paling afdal daripada tahajud. Nah, jadi kita tahajud. Kalau misalnya sholat jam subuh itu kira-kira jam 5 lah. Jam 5 berarti jam 4, kemudian jam 3. Nah, kurang lebih lah sebelum jam 3 kita bangun. Nah, kemudian pas jam 3 itu kita tidur lagi. Lalu jam 5 kita bangun lagi untuk melaksanakan sholat subuh. Tapi amun misalnya kita guring pulang, harus sembahyang subuhnya yang terakhir. Nah, maka itu sebaiknya disambung aja. Jadi bangun jam 4 kan, atau jam setengah 5 kan. Begitu bertahajud, nah itu hanya menyambung sembahyang subuh. Nah, itu lebih baik daripada yang tadi. Istilahnya kan, ya Allah, guring buat tahajud, guring sekalinya selajur. Nah, iya setan itu memang ketujuh berkami. Nah, telinga kita yang dikambinginya supaya apa? Supaya bangun melandau. Nah, ini bangun melandau dalam artian memang mendengar aja azan ini mendengar aja. Nah, beda kalau azan kada mendengar lalu karena uyuhan benar. Nah, ini azan mendengar aja. Nah, karena bunyi azan itu ada peparakan lawan rumah kita, langgarnya atau masjidnya. Tapi apa? Tapi itu tadi lantaran kita ya dikambingi setan telinga, lalu akhirnya rasa dinyanyiakan tadi. Apalagi yang muadzinnya adalah abang muslimin. Makin banyak yang merasa dinyanyiakan. Ujung-ujungnya timbul sekampungan melandau ya Allah. Nah, bahaya juga. Jadi orang yang suara merdu ini sebenarnya azan subuh kada cocok. Nah, ya kayu lanjutnya kada cocok. Nah, kalau hendak nang cocok itu yang suara nang uhunya, paham ya Allah. Supaya apa? Supaya orang kada merasa kenyamanan, kada merasa dilakukan. Nah, beda yang maghrib, nah itu memang yang merdu yang cocok. Yang isya ya Allah itu memang yang merdu. Karena waktu itu orang masih bersemangat.
Tapi kalau subuh, nah ini bahaya juga. Amun misalnya suaranya merdu, nah apalagi suaranya misalnya kayak yang di radio-radio itu, atau kayak yang di mana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya kalau suaranya nang apa di orang tulicin, kalau istilah jalan tuh kedede batu-batunya, itu majinnya. Wa yukrahu qiyamu qulil laili daiman, dan dimakruhkan oleh agama, maksudnya oleh hukum agama, qiyamu qulil laili, mendirikan sepanjang malam, daiman selamanya, maksudnya mendirikan ibadah baik sholat dan seumpamanya, nah sepanjang malam untuk selamanya itu makruh. Karena apa? Karena untuk mata itu ada haknya, untuk istri ada haknya. Nah jadi makruh kita begadang sekalipun untuk beribadah setiap malam sampai kada beguringan malam, itu hukumnya adalah makruh. Nah paham ya Allah, itu hukumnya adalah makruh. Apa tuh? Nah pengantin hajar ya Allah, berdua pengantin hajar, alhamdulillah. Nah ada kan lagi pengantin hajar? Oh, kena insyaallah. Iya. Para ya Allah insyaallah, ya Allah insyaallah. Karena gampang aja, abang muslimin jana yang mau urusnya. Nah, macam belangnya ke jualan. Ya Allah insyaallah. Mudah-mudahan ya Allah. Mudah-mudahan lakas. Nah. Jadi itu memang dimakruhkan. Artinya agama kita itu mengajarkan supaya kita menjaga keseimbangan. Nah, bukan istilahnya itu melakukan hal-hal yang ekstrim. Nah, berbeda dengan orang-orang yang fana. Nah, itu memang kada sadar. Kada sadar. Mereka ada yang sampai berbulan-bulan kada tegarak. Ada yang sampai bertahun-tahun kada tegarak. Karena apa? Karena saking Allah Ta'ala itu bertajalli kepada mata hatinya, saking nampaknya keagungan Allah, ataupun keelokannya, ataupun kesempurnaannya, ataupun keesaannya di mata hatinya, sehingga ia kada sadar apa-apa, lupa dengan segala-galanya, termasuk dengan dirinya sendiri. Nah itu lain pula. Itu adalah orang-orang yang kesadarannya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah taala menanamkan makrifat yang khassah, makrifat yang khusus di dalam hatinya, yang berbeda dengan yang diberikan kepada orang-orang kebanyakan. Nah, wa takhsisu lailatul jum'ati bi qiyamin. Dan makruh juga mengkhususkan malam Jumat dengan qiyam. Maksudnya dengan sholat dan yang seumpamanya. Itu hukumnya juga makruh. Jadi jangan hanya malam Jumat dipakai untuk qiyamul lail. Jadi kalau Anda ada makruh itu digandeng dengan malam Sabtu atau dengan malam Kamis. Nah itu. Jadi malam Jumat itu bukan sekedar untuk diibadati, bukan cuma malam Jumat saja. Seluruh malam itu adalah untuk kita beribadah di dalamnya. Wa tarku tahajjudin i'tadahu. Dan dimakruhkan pula meninggalkan tahajud i'tadahu, yang dia sudah terbiasa akannya. Sudah terbiasa tahajud. Sekalinya haram. Gara-gara itu pun kan dipengaruh kekawanan, membawa nonton main bola misalnya ya Allah lah. Nah, membawa nonton Piala Dunia, nobar, nonton barang. Nah, itu bila menggelarnya, haram digelarnya jam 12 kan gitu. Nah, pada-padanya memasang layar proyektor, pada-padanya memasang proyektor. Ramai kampung. Nah, dikira orang pendatang ini kampung jin. Biasanya kan kalau kampung yang normal malam itu sudah sunyi. Nah, ini timbul ramai kayak pasar ya Allah. Oh, sekalinya orang-orang kampung memasang proyektor, gasan nobar, nonton barang Piala Dunia. Cuma ada tahun nih Indonesia bila masuk ya Allah ada suah lagi masuk, kecuali tahun bahari. Tahun berapakah tadi kan lagi belum 2 tahun itu. Nah, ulun belum lahir juga. Yang pasti ya untuk urusan bola itu kan urusan yang sepele aja. Nah, yang paling kita utamakan itu adalah urusan akhirat. Wa idza staiqadha, dan apabila terbangun ia masa wajhahu, maka menyapu ia akan wajahnya. Artinya sunnah menyapu akan wajahnya.
Wa nazara ila sama. Jadi kalau terbangun sunah menyapu gitu. Nah, wa nazara ila sama dan memandang ke langit. Nah, memandang ke langit ini jangan salah paham. Jangan keluar kamar, keluar rumah memandang ke langit. Ada maksudnya itu ke atas, paham ya Allah. Nah, maksudnya ke atas, memandang ke atas. Nah, wa qara'a, nah rata memandang ke atas itu dia membaca inna fi khalqis samawati wal ard seterusnya. Nah, itu hukumnya adalah sunnah. Nah, itu yang ada itu nah di dalam surah Al-Baqarah ya Allah. Nah, itu. Jadi dicari seorang aja ayatnya. Ila akhir surati, sampai akhir surah. Amun sampai akhir surah itu panjang loh. Surah apa ini? Ali Imran lah, Ali Imran, gini. Ali Imran sampai akhir surah. Nah, sampai akhir surah. Akhir surah berapa ayatnya? 2 lembar muka ya Allah. Wah, ini bakal panjang apa ya? Gini. Waktu tahu tahajjudihi, dan disunahkan maksudnya wa yusannunya ada tembuat di sini. Waktu tahu tahajjudihi, dan disunahkan membuka tahajudnya bi raka'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi kalau hendak bertahajud, yang sunahnya yang ringan aja dulu. Maksud yang ringan ini yang ada panjang ayatnya. Nah, yang ada panjang ayatnya, misalnya qul ya lawan qul huwallah. Wa iksaru du'ai, dan sunnah juga memperbanyak doa. Wal istighfar bil laili, dan istighfar meminta ampun pada malam hari itu. Wan nisful akhiru wa sulusul akhiru ahammu, dan bermula pertengahan yang akhir daripada malam dan sepertiga yang terakhir daripada malam itu adalah lebih penting. Nah, jadi kalau kita hendak pegawai tahajud itu sepertiga malam yang terakhir yang paling afdol, yang paling penting, karena waktu-waktu itulah para kekasih-kekasih Allah daripada para nabi dan juga para aulia mereka bermunajat kepadanya. Nah, adapun kita yang lain wali ini ya seadanya istilahnya kan kadang pas waktu subuh ya Allah, kadang pas waktu ya hayyu ya qayyum bangunnya. Nah, yang penting subuh dulu jangan tinggal. Nah, yang repot ini kebiasaan meninggal sembahyang subuh. Nah, itu belum dipadani wajib dikodok, lalu sakit kepala sebentar hari bang kada menggawi sembahyang subuh, lalu akhirnya sakit kepala. Nah, padahal sakit kepala itu gara-gara gawian seorang juga. Nah, mahir, ya Allah, mahir ketujuh meninggalkan sembahyang subuh. Nah, jadi ini adalah masalah sholat sunnah. Intinya sholat sunnah ini sangat bagus untuk kita kerjakan, dan juga untuk yang paling penting adalah kalau bisa kita mengerjakan sholat sunnah di akhir malam. Kalau bisa, kalau kada jangan sampai subuh melandau. Arti melandau pas bangun pas matahari sudah timbul, akhirnya menjadi kodokan. Nah, ini yang bahaya. Kalau kada mendengar, kada menggarap, itu kada berdosa, asalkan guringnya sebelum waktu subuh. Nah, cuma yang jadi masalah bukan kada menggarap, bukan kada mendengar, mendengar aja. Paham ya Allah, kan menggarap adanya juga bini dihiga. Dan juga mendengar aja. Ya Allah, bagi yang sudah kawin panglah. Nah, amun bagi yang belum kawin paksain mandalakan pendengaran aja ya Allah. Bagi yang belum kawin mudah-mudahan ya Bang. Yang belum kawin lakas kawin, amin ya rabbal alamin. Jadi ada juga yang menggarap ya Allah. Nah, itu jangan seperti itu. Nah, jadi kalau kalian jangan menggarap ya mau kada mau mengandalkan pendengaran. Kalau kalian mendengar, nah itu nasib sudah. Artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu kada berdosa selama apa? Kita guringnya itu sebelum masuk waktu pangjalan. Lalu kita melandau lantaran kada menggarap, lantaran kita kada mendengar adzan. Nah, lantaran kita memang keuyuhan. Nah, itu dimaafkan. Tapi kalau misalnya kita ini mendengar aja suara adzan atau ada yang menggarap sekalinya ada hakun.
sudah ditarik dingin apa selimut yaitu menutupi tulang basah. Nah, apa kisahnya? Anu aja dingin, koler mandi. Nah ini berat urusannya ini. Ya kalau istilahnya nih. Nah makanya untuk yang hajar kawin, nah itu dikuatkan juga iman sekira-kira subuhnya akan gitu. Nah jangan melandau ya Allah. Nah supaya subuhnya akun mandi. Nah ini banyak juga. Artinya bukan pengantin-pengantin hanyar, banyak yang curhat masalah kayak gini nih. Ya hajar artinya nih. Ulun ini kan namanya hajar kawin lalu mandi koler subuh akhirnya kada bersubuh ya kalau lah. Nah jadi dulu itu kada ada jawabannya di kitab itu tergantung dari keimanan masing-masing manusia. Pak ya Allah, amun pencarian kitabnya jelas yang ngarannya koler itu kada dimaafkan ya kalau istilahnya nih. Koler itu kada dimaafkan, kada mati juga pang mandi ya kalau lah, hanya kedinginan setumatnya juga. Nah amun sugih mau olah dengan baju panas itu nah mau sugih, amun kada sugih bang bisa aja menjarang banyu ya kalau menjarang banyu. Yang penting subuhnya itu jalan. Nah itu yang penting subuhnya jalan. Ya mudah-mudahan lah kita termasuk daripada orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Paslon, nah ini bermula satu pasal. Bermula ini adalah satu pasal. Sedikit lagi. Al jama'atu fil maktubati. Bermula sholat berjamaah fil maktubati pada yang fardu. Jadi sholat berjamaah pada sholat fardu maksudnya. Sholat fardu al muaddati yang adaan lah, bukan yang farduan, yang adaan. Lil ahrari bagi orang-orang merdeka. Ini syaratnya. Al rijali bagi laki-laki. Nah ini syarat yang kedua. Al muqimina yang mukim, bukan yang musafir. Nah, fardu kifayatin ialah fardu kifayah. Jadi hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Arti fardu kifayah apabila ada yang menjalankan, satu jadi imam, satu jadi makmum dalam suatu tempat itu, maka gugurlah kewajiban yang lain. Tapi ada catatannya. Bihaitsu yadharu bihas syi'aru, dengan sekira-kira nampak dengan itu berjamaah asyi'aru oleh syiar, maksudnya syiar agama. Syiar sholat berjamaah itu nampak. Nah jadi kalau masing-masingnya sembahyang subuh di rumah, langgar kosong atau masjid kosong, nah itu dosa. Karena apa? Karena itu kada nampak syiar. Paham jangan lupa. Yang nampak syiar ini mesti di tempat yang terbuka, di tempat yang orang kada sungkan untuk singgah atau untuk menuju ke tempat itu, seperti masjid atau langgar atau apapun tempat-tempat terbuka yang sekira-kira orang kadang merasa sungkan untuk masuk ke dalamnya. Paham ya Allah? Kalau misalnya orang sungkan untuk masuk ke dalamnya, rumah misalnya nih, tapi rumah pribadi orang sungkan untuk masuk ke dalamnya, ya kalau maka itu kada terpenuhi. Atau kasar misalnya nih, tapi tertutup tempatnya. Atau misalnya masih banyak orang-orang yang merasa kurang pantas untuk masuk ke pasar karena misalnya dia adalah orang yang terhormat, sedangkan yang masuk ke pasar itu kebanyakannya adalah orang-orang yang rendahan. Nah maka itu terjadi di zaman dahulu. Nah sekarang baik itu yang berpangkat atau yang rendahan itu banyak aja yang ketujuh masuk ke pasar, kan seperti itu. Nah intinya jangan sampai hanya di rumah-rumah atau di kantor-kantor dan sebagainya, di tempat-tempat yang tertutup. Nah tempat-tempat yang menyebabkan orang sungkan untuk masuk. Anak singgah nih ke kantor, banyak aku kan ada urusan di kantor, sungkan kan gitu. Nah itu kada cukup kalau sampai orang sungkan masuk ke dalamnya. Jadi intinya sama ada itu masjid atau langgar atau yang seumpamanya. Nah itu yang menggugurkan fardu kifayah. Itulah yang menggugurkan fardu kifayah. Kalau kampungnya halus, maka cukup satu tempat. Tapi kalau kampungnya luas, nah misalnya dari satu pojok kampung ke pojok kampung yang lain, nah ini berjauhan. Misalnya tempat sholatnya anggaplah masjid ada di sini, sedangkan di sini masih ada pemukiman yang berjauhan dengan masjid tadi. Yang sekira-kira amun menuju ke masjid ini manggah. Nah ini kira-kira 1 mil syar'i, yaitu 1,7 km kurang lebih. Nah maka itu mesti di tempat sini didirikan juga sholat berjamaah. Nah jadi tergantung dari
luas atau sempitnya tempat atau kampungnya itu. Semakin luas semakin wajib untuk diperbanyak. Tapi semakin kecil tempatnya maka cukup satu saja misalnya. Jadi cukup satu tempat, sama ada masjid kah atau langgar kah atau apapun. Tempat terbuka yang orang tidak sungkan untuk masuk ke dalamnya. Itu syaratnya. Jadi kada cukup subuh berangkaan di rumah berjamaah, sedangkan kosong misalnya nih langgar atau kosong masjid misalnya, nah itu ada cukup. Nah jadi harus ada yang mengisi minimal satu imam satu makmum dari lelaki yang merdeka yang mukim. Nah itu seperti itu harus ada minimal satu imam minimal satu makmum. Paling banyak lagi pahalanya ya paling banyak manusianya, kan seperti itu. Paling banyak pahala daripada berjamaah itu adalah yang paling banyak manusianya. Wafit tarawih dan pada tarawih, wa witri ramadana dan witir bulan Ramadan, ba'daha sesudah sholat tarawih, sunnatun ialah sunnah. Jadi berjamaah pada sholat tarawih dan sholat witir sesudahnya sunnah tarawih itu adalah sunnah. Artinya biar kada bingung tarawihan di masjid atau di langgar itu kada berdosa juga, karena itu hukumnya hanya sunnah. Nah kemudian wa akadu jamaati fi subhi, dan bermula yang paling kuat pahala berjamaah itu adalah pada subuh. Nah ini jelas logikanya sangat menerima, karena sholat subuh ini sholat yang paling berat untuk kepala kita. Nah ajar bangun guring kada gagampangan ya kalau istilahnya nih, apalagi pengantin hajar, nah bisa ya Allah. Makanya ada dalam satu riwayat kan seperti itu, artinya 2 rakaat orang yang menikah itu kalau menjalankan sholat sunnah 2 rakaat di malam hari untuk orang yang menikah, pahalanya lebih afdol daripada 70 rakaat yang belum menikah. Nah karena memang berat itu untuk yang sudah menikah. Nah apalagi urusan sholat subuh, ini perkara yang istilahnya bermacam-macam rintangannya, halangannya, ya Allah. Nah sumbal isya'i, kemudian sholat isya. Nah ini logikanya juga sangat masuk, karena sholat isya ini kan ya waktu-waktu kadang kita sudah lelah, sudah capek, sudah hendak istirahat. Jadi banyak aja juga orang, apalagi yang begawi di kota-kota, bulik tulak itu jam 8-an. Nah bulik pun jam berapa? Buliknya jam 4:30 atau jam 5, uyuh deh. Jadi imbah itu sampai ke rumah mandi, imbah mandi makan, imbah makan mengantuk, lalu akhirnya maghrib perai, isya perai, guring. Cakanya imbah bangun guring itu jadi isya itu masih bagus. Ini pas bangun sekalinya apa? Sekalinya hara bakal minwara, nah atau behera menghabiskan yang bakas sebelum guring. Nah ini berat akhirnya. Sumal asri, kemudian sholat asar. Nah ini juga sangat masuk di akal kita, artinya sesuai dengan realita, karena ini waktu-waktu sudah mulai manusia itu banyak yang lelah, banyak yang capek daripada bekerja atau mencari nafkah. Jadi memang mencari nafkah itu hukumnya wajib, dan berdosa seorang suami lalai dalam mencari nafkah itu hukumnya berdosa. Artinya begitu seorang laki-laki itu menikahi seorang perempuan, maka di dalam dirinya sudah ada kebulatan tekad. Nah, kebulatan tekad untuk menafkahi istrinya itu harus tertanam. Harus ada tertanam kebulatan tekad dan niat yang kuat untuk mencari nafkah. Kalau tidak ada niatan untuk mencari nafkah sampai akhirnya terlalaikan, maka itu jelas berdosa. Wajib atas seorang suami menafkahi istrinya, kan seperti itu. Jadi mencari nafkah itu hukumnya adalah wajib, dan pahalanya pun sama seperti pahala kita beribadah. Jadi sekalipun kelihatannya ini urusan dunia, berdagang atau begawi di kantor atau yang lainnya, tapi sebenarnya mengandung unsur ibadah. Sehingga apa? Sehingga orang yang mencarikan nafkah untuk anak istrinya tetap dapat pahala ibadah, tetap dapat pahala yang pahalanya itu
mudah-mudahan bisa digunakan untuk menjadi pemberat amal solehnya di akhirat. Nah, kemudian sedikit lagi, wal jama'atu lirrajuli fil masjidi afdalu. Oh, ini panjang kena. Nah, jadi insyaallah kita sambung lagi. Nah, ini terpanjang karena pembahasannya. Kalau ada yang ada ditakunakan silakan ya. Kalau ada yang ada ditakunakan. Adakah kira-kira pertanyaan? Silakan. Masalah membaca ayat tadi Ustaz. Iya. Baca ayat tadi itu baiknya ayat yang pendek atau ayat panjang tapi mengambil sepanggal itu. Nah, yang sepanggal-sepanggal itu kada abdol. Jadi memang di dalam banyak kitab itu kayak dalam Fathul Mu'in dan sebagainya, kan itu jelas ayat pendek tapi satu surah utuh lebih abdol daripada ayat panjang tapi berpanggal-panggal. Jadi kalau ada ayat panjang itu seutuhnya. Nah, seutuhnya. Jadi pahalanya lebih banyak daripada yang ayat pendek. Tapi kalau ayat panjang dipanggal, nah itu lebih kurang pahalanya dari ayat pendek. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau ayat panjang ini yang cocoknya sorangan aja. Ya kalau lah. Adapun ayat yang pendek, nah ini untuk kita sholat berjamaah di masjid atau di langgar, kecuali makmumnya kurangnya itu-itunya dan seberataan ridho setuju. Artinya biar ini bagus benar. Semalaman sejus kan nih membaca mengimami sholat tarawih ya kalau istilahnya nih. Nah, atau misalnya sembahyang subuh. Nah, surat-surat yang mulai dari Qaf, dari yang sesudahnya, ya kalau surat-surat yang ya panjang-panjang lah. Nah, itu kami senang benar. Asal kayak sembahyang di Makkah aja. Nah, itu ada masalah kalau seberataan setuju. Nah, kecuali yang memang waris dari Nabi, Nabi kada pernah meninggalkannya. Sekalipun jamaahnya banyak dan kada dia menyatakan ridho, ya kalau lah jamaahnya ini misalnya berganti-ganti atau jamaahnya itu juga tapi kada dia menyatakan ridho, tetap itu disunahkan. Misalnya kayak sembahyang subuh sejadah lawan al-ata alal lisan. Nah, itu sekalipun ada yang protes tetap sunnah. Maaf ya Allah, tetap sunnah sejadah dan al-ata. Karena itu gawian Nabi yang selalu dikerjakan sidin. Nah, setiap subuh Jumat. Atau misalnya membaca sabihis lawan al-ataka hadis rumasiyah hari Jumat. Nah, itu sekalipun ada yang protes tidak masalah. Nah, tapi kalau yang tidak warid atau tidak datang dari Nabi tentang teknisnya untuk hari ini apa yang dibaca, untuk hari ini apa yang dibaca, ya Allah. Nah, maka jadi imam yang afdolnya itu yang pendek-pendek aja, yang mulai dari Wadduha sampai kepada An-Nas. Nah, kan seperti itu. Nah, tapi masalah keabdolan aja ini. Artinya kadang masalah dosa, ada masalah kada sah kada juga, ya Allah. Masalah keabdolan aja. Makruh pun kada juga masalah keabdolan. Artinya yang terbanyak lah pahalanya kan gitu. Nah, artinya kalau yang berpanggal-panggal jangan diartikan makruh, jangan. Nah, tetap itu berpahala. Cuma banyaknya lawan yang pendek tapi pol, tetap banyak yang pendek tapi pol. Kalau dibandingkan dengan yang pendek tapi pol, paham jangan lah itu jadi itu tuh. Ada hal lagi kira-kira yang ada kita gunakan silakan ya. Jadi maksudnya tadi satu rakaat harus satu surat ya dulu. Ini kalau ada yang abdul. Kalau misalnya misalnya udah kayak surah dulu misalnya surah tabarak kan Ini rakaat pertama misalnya separuh 15 ayat, kemudian rakaat kedua sambung baru sesurahan aja juga misalnya. itu kurang abdul kan gitu. Nah, satu rakaat satu surah yang abdulnya. Satu surah. Ini satu rakaat satu surah yang abdulnya kan gitu. Nah, satu rakaat satu surah yang abdulnya. Cuma memanggil itu kan makruh juga, cuma kurang anunya pahalanya kurang pada yang satu surah pendek tapi tol. Nah, intinya kayak gitu kan. Nah, kecuali ini ada yang mengecualikan tentang tarawih itu. Nah, kalau tarawih itu karena para salafus saleh memang mengerjakannya seperti itu, yaitu mereka menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu. Nah, menghatamkan Al-Quran, jadi kalau 30 malam ya satu juz. Nah, maka menurut para ulama itu kada masuk dalam kategori yang
istilahnya itu lebih afdol apa yang kul itu kan gitu nah ketimbang yang itu tidak. Nah, ada pun sholat lain lebih afdol yang kul itu kalau sebukuan, kalau sesurahan. Intinya seperti itu. Paham jalan mana ini. Ada nggak lagi kira-kira pertanyaan, silakan aja. Jadi ini masalah keabdolan aja kan, kadang makruh atau kadang jual. Masalah pahalanya yang lebih banyak kan gitu nah. Ada nggak lagi kira-kira pertanyaan? masalah fikir gitu. Gini. Fikir itu kan ada orang yang menggali di awal waktu tadi kan tiga waktu misalnya 3 waktu atau 2 waktu tadi kan ada orang menggali di awal waktu misalnya karena dia khawatir apa Gini kayak kalau kita melandau betul. tinggi. Gini. Nah, lo misalnya pas terbangun sebelum subuh misalnya sejam sebelum subuh kalau hendak menggali apa sunat tahajud atau apa Gini. pilih itu kayak apa? Bisa ya. Jadi witirnya itu kada perlu lagi diulang. Begini kada perlu, jadi dia sembahyang tahajud aja kan gitu nah. Nah cuma yang jadi masalah ini kan apakah bisa pulang yang diniatakan witir kan dia sudah aja tuh nah. Artinya kan diniatkan witir yang asalnya kan 3 rakaat yang sebelum guring ya Allah. Pas sudah guring lalu kita misalnya sembahyang tahajud. Lalu ada menyambung misalnya witir supaya witirnya banyak lagi menjadi 11 rakaat misalnya, karena kan witir itu polnya 11 rakaat. Jadi yang 3 lalu kita sembahyangnya itu malam itu pas kita bangun nih 3, 11 kurang 3 8 lah 8 rakaat itu diniatkan witir. Nah itu ada khilaf. Paham ya Allah. Kalau menurut Syekh Ibnu Hajar kan ada masalah, tapi kalau menurut Syekh Romli itu kada boleh kan gitu lah, kada bisa diniatakan witir. Nah itu hanya qiyamul lail aja lagi. Paham ya Allah. Tinggi. Jadi kada tahu lagi diniatakan witir yang sesudah bangun itu. Nah kalau misalnya diolah ganjil itu justru mengolah genap. Padahal yang sunahnya itu malam itu adalah ganjil. Misalnya kan ini ibadah tahajud lalu witir lagi 3 rakaat. Nah itu menjadi 6, bukan ganjil lagi, menjadi 6. Nah Pak Biarlah. Jadi yang sudah tahajud itu yang genap. Cuma yang genap itu nah apakah bisa diniatkan witir kan gitu nah. Modelnya itu kayak menyambung lah, menyambung yang sebelum guring tadi. Atau kada bisa lagi. Nah menurut Syekh Ibnu Hajar bisa. Tapi kalau menurut Syekh Romli itu kada bisa. Jadi harus niatnya itu bukan witir lagi, melainkan sholat sunnah. Apakah itu nah? Sholat sunnah mutlak bisa, atau sholat qiyamul lail bisa, atau misalnya dijadikan tahajud, misalnya niatnya sholat tahajud pun bisa. Jadi seperti itu. Bang jawab lah, gitu. Jadi kada perlu lagi lah yang witir ibadah, gitu. Karena itu sudah diganjilkan sebelum guring. Kalau dia berwitir pulang, akhirnya menjadi genap. 3 tambah 3 jadinya 6. Ya kalau padahal yang sunnah itu memang diganjilkan. Karena innallaha fardun kan, ya kalau yang itu farda sesungguhnya Allah Taala itu ya innallaha fardun yuhibbul farda. Ada fardo atau ada farda. Sesungguhnya Allah Taala itu ganjil. Kan Allah Taala itu adalah zat yang Maha Esa, yang tunggal, yang tidak ada 2 atau 3 baginya. Kan seperti itu. Maka Allah Ta'ala itu menyukai yang ganjil juga. Nah tapi lain ganjil kelakuan. Paham ya Allah. Ini maksudnya ganjil dalam artian ibadah. Itu sunnah yang ganjil-ganjil. Kayak tasbih, tahmid, takbir. Itu sunnah yang 33 kan seperti itu. Nah tapi jangan diwai jadi kaitakan lawan partai. Bahari ada 33 waktu zaman-zaman reformasi. Ya Allah, zaman-zaman awal reformasi 40 partai. Pas ada partai yang tekanan 33, lalu kan anunya juru kampanyenya nih, Bupender ingatkanlah ya, ibu sembahyang Rasul mengajarkan kepada kita untuk bertasbih 33 aja, nah, untuk bertahmid 33 aja, untuk bertakbir 33. Dan pada tanggal sekian ingat nomor 33. Wah, mantap padahal itu. Jadi memang ibadah itu sunnahnya ganjil. Yang sunnahnya itu dengan hitungan ganjil kan seperti itu. Nah termasuk misalnya kita beristinja, nah itu ganjil. Kalau 1 basuhan sudah, apa kalau 2 basuhan bersih sudah istilahnya kan ya.
najis itu tetap sunnah disimbur sekali lagi untuk mengganjilkan. Nah, jadi 3, makanya kita wudu 3 kali ya Allah sunnahnya. Mandi wajib pun sunnahnya kita 3 juga, artinya kepala 3 kali, kemudian tangan 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, dan seterusnya. Nah itulah innallaha fardun yuhibbul farda. Artinya Allah Ta'ala itu ganjil, menyukai yang ganjil juga. Tapi jangan sampai salah paham, yang ganjil di sini maksudnya ibadah, bukan kelakuan. Paham ya Allah? Amun kelakuan tidak mengganjil terus, baik bawa ke Sabang Lihum. Nah itu, kalau bina dokternya kawat mau beri resep supaya alfi diganjilan. Adakah lagi yang ada di tangan atas silakan? Kalau yang ada lagi, yaitu kan maka ini nang ganjil itu nang diketujui orang ya Allah. Ganjil yang pina lurus saja. Nah itu pina yang kakak. Tapi amun pina mengganjil pak, ajak manusia datangan. Nah itulah akhir zaman. Akhir zaman memang zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan ujian, cobaan untuk kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Adakah kira-kira lagi pertanyaan? Adakah lagi yang ada ditambahkan? Ya Pak Guru nih? Gitu. Hadir lagi lah, paham ya. Nah pengantin hanya, kalau yang ada ditambahkan silakan aja. Gitu. Tompulo belum landung ya kalau, nah bisa aja kalau yang kita menangkan ke apa kan, kedendam lah paham sih kalau paham aja lah. Nah istilahnya itu kan yang penting bila hari bina dingin siapkan baju panas. Ya kalau ketika itu supaya apa? Supaya subuh jangan melandau. Nah kalau misalnya ada salah kecil mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengamalkannya dengan niat ikhlas semata-mata mengharap ridhonya, semata-mata mengharap perjumpaannya di surga nanti. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kalau ada salah dan khilaf mohon maaf ala hadiniyah wa ala mana wa bi salafus salih wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. توبة